Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih dan solihanya MI Alfitroh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang pertama, proses pengangkatan Sayyidina Utsman bin Affan. Sebelum Sayyidina Umar bin Khattab wafat, beliau telah menunjuk 6 orang yang diberi tugas untuk mengangkat khalifah, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pendapat yang diajukan, Sayyidina Utsman terpilih sebagai khalifah yang ketiga dengan alasan karena usia beliau lebih tua daripada yang lainnya. Akhirnya Sayyidina Utsman dibaiat di Masjid Nabawi pada tanggal 1 Muharram 23 Hijriah di usianya yang ke-70 tahun. Selanjutnya adalah usaha dan jasa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, memperluas daerah Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam menyebar cukup luas. Bahkan beliau tidak hanya memperluas kejayaan Islam melalui darat, tetapi juga melalui laut. Sayyidina Utsman pun pernah membentuk armada angkatan laut. Yang kedua, memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Beliau mengadakan perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi, bukan hanya memperluas dan memperbaiki, akan tetapi beliau juga memperindah bangunan tersebut. Yang ketiga, membangun gedung pengadilan. Gedung ini dibangun dengan tujuan agar segala hal yang menyangkut pengadilan tidak lagi dilakukan di Masjid Nabawi, tetapi ada bangunannya sendiri. Yang keempat, membukukan Al-Quran. Jasa yang paling besar dari masa Khalifah Utsman bin Affan adalah pembukuan Al-Quran. Dikarenakan timbul perbedaan bacaan dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran di setiap daerah, maka Sayyidina Utsman memutuskan untuk membukukan Al-Quran agar perbedaan tersebut tidak menyebar luas, dan mushaf tersebut diberi nama Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Akhir hayat Khalifah Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman memerintah selama 12 tahun 12 hari dalam 2 periode. Periode pertama, beliau mengalami berbagai keberhasilan dan kejayaan, sedangkan periode kedua timbul perpecahan karena terjadi berbagai pemberontakan. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang dianggap kurang adil dan mengandung unsur nepotisme atau mementingkan keluarganya. Sayyidina Utsman pun terbunuh oleh pemberontak. Pada saat itu, Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Beliau wafat dalam usia 82 tahun. Keteladanan kepribadian Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama, dermawan. Ustadzah sudah menjelaskan di pembelajaran sebelumnya bahwa Sayyidina Utsman adalah orang yang dermawan. Salah satu contohnya, ketika perang Tabuk, Sayyidina Utsman turut mendonorkan hartanya berupa 940 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 10.000 dinar. Yang kedua, adil. Sayyidina Utsman adalah sosok khalifah yang adil. Beliau bersedia diadili oleh budaknya karena kekhilafannya. Yang ketiga, hidup dalam kesederhanaan. Meskipun Sayyidina Utsman adalah orang yang kaya raya dan memiliki harta berlimpah, tapi beliau tetap hidup dalam kesederhanaan. Bahkan beliau tidak menggunakan kekuasaannya untuk hidup bermewah-mewahan.
Selain dermawan, adil, dan hidup dalam kesederhanaan, beliau juga termasuk seseorang yang pemalu. Untuk tugasnya, kerjakan paket SKI halaman 14 sampai halaman 16 ya nak. Tetap semangat belajar di rumah ya nak. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa segera bertemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.